hidupku bagi Kristus. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Matius. Bapa, mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ayo kita lanjutkan renungan Injil Matius. Sama-sama buka Alkitabnya dari pasal 26 ayat 1 sampai 5. Dibaca ya semuanya ya nanti di rumah ya. Nah, Injil Matius mencatat dosa besar para pemimpin agama yang merencanakan pembunuhan Tuhan Yesus. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi tidak lagi bisa membiarkan Tuhan Yesus terus mengajar firman yang bagi mereka pengajaran sesat dan menghina tradisi Yahudi. Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang yang penuh dosa. Mereka menganggap Tuhan Yesus lahir dari perzinahan, berasal dari kota Nazaret yang banyak celaknya. Lalu sebagai penyesat juga Tuhan Yesus ini, dan Tuhan Yesus itu pembawa kehancuran bagi Israel. Tetapi Tuhan Yesus juga mengumpulkan orang sangat banyak. Bahkan ya ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang menyambut dan memuji Tuhan Yesus dengan puji-pujian yang mengagungkan Allah dan Sang Mesiasnya. Dan para pemimpin agama ketakutan karena Tuhan Yesus begitu terkenal. Mereka iri hati dan bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Yuk kita baca ayat 3 dan 4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Waduh, anak-anak, betapa rusaknya Israel pada waktu itu ya. Nah anak-anak, orang-orang Farisi, ahli Taurat berdosa. Tetapi kamu juga saya orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Tidak ada cacat celah. Dia tidak pernah bersalah kepada siapapun. Dia menyatakan kebenaran. Dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Allah untuk kepentingan manusia. Dia rela mati bagi manusia yang membenci dia sekalipun. Nah anak-anak, beda sekali ya Tuhan Yesus dan para pemimpin agama yang berdosa. Beda sekali. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi orang lain. Pemimpin agama yang berdosa berencana membunuh orang lain demi kedudukan mereka. Tuhan Yesus rela menderita demi memberikan berkat bagi orang lain. Tapi pemimpin agama yang berdosa ingin membuat Tuhan Yesus menderita, bahkan mati, supaya mereka bisa hidup nyaman. Kehadiran Tuhan Yesus membuat para pemimpin agama ini yang berdosa ini nggak nyaman. Maka Tuhan Yesus akan mereka bunuh. Para pemimpin agama yang berdosa ini ya anak-anak berani loh menyatakan keberdosaannya tanpa merasa bersalah. Mereka nggak takut sama sekali kepada Allah. Mereka berani sekali menjadi pemimpin agama, tetapi sangat jahat hidupnya. Orang yang menjadi pemimpin agama justru adalah orang-orang yang paling tidak takut Tuhan. Nah anak-anak, inilah keadaan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Begitu banyak ketidakadilan, kejahatan terjadi. Tetapi firman Tuhan mengajar kamu dan saya bahkan sejak kamu masih kecil, supaya kamu memiliki kepekaan, supaya kamu belajar peduli keadaan sekeliling kita dimanapun kita berada. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menyatakan keadilannya bagi orang-orang jahat. Mari kamu dan saya doakan supaya gereja Tuhan, gereja kita sendiri saat ini
atau gereja Tuhan dimanapun di seluruh dunia diberkati Tuhan dengan para pemimpin yang tulus, rela berkurban, ikut Tuhan dengan setia, dan mencintai firman Tuhan. Doakan juga dirimu supaya sejak kecil dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang giat berdoa, senang hidup suci, hidup takut akan Allah, agar pada waktunya ketika Tuhan memakai hidupmu untuk menjadi seorang pemimpin, maka kamu akan memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan hidupmu diberkati. Akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum pernah memiliki pemimpin yang sejati, maukah kamu memilikinya? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah pemimpin sejati kami, yang rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, tetapi Dia bangkit menang hidup selamanya dan memberkati kami, mempersiapkan kami sejak anak-anak dibentuk untuk menjadi pemimpin sejati yang memuliakan Allah. Pakailah kami sejak kecil oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Ampuni segala pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetap di dalam firman ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.